Tinggal sejenak di sana melihat burung-burung yang sangat indah bunyinya. Tempat itulah kemudian yang disebut dengan Desa Kedisan, karena berasal dari kata burung, agar orang lain tidak memasuki wilayah itu lagi karena bau harum. Sejak kepemimpinan putra sulung yang bergelar Ratu Gede Pancaring Jagat. Tonton dan ikuti legenda terjadinya Desa Trunyan sampai selesai. Cintai budaya kita, like, komen, dan subscribe kawan. Pada zaman dahulu kala, di Keraton Surakarta yang dikenal dengan Dalam Solo, terciumlah bau yang sangat wangi semerbak. Pada waktu itu, semua pangeran ingin tahu di manakah sumber wangi itu. Maka berangkatlah pangeran itu menuju sumber wangi semerbak yang terdiri dari 4 orang. Satu-satunya wanita adalah putri bungsu. Perjalanan beliau menuju sumber wangi itu melewati gunung, sungai, dan perkampungan. Semuanya semangat ingin secepatnya. Apa sebenarnya yang menjadi teka-teki? Akhirnya, salah seorang pangeran, si bungsu, seorang wanita, menyatakan tidak sanggup lagi melakukan perjalanan itu karena tertarik untuk tempat ini adalah sangat bagus. Lokasinya berada di sebelah selatan Gunung Batur. Lama-lama akhirnya pindah ke bagian timur. Kakak-kakak sulung semuanya mengizinkan, karena itu adalah kehendak dari putri yang memang menghendaki atas keinginan si bungsu. Menetaplah beliau di sana dan berstana. Dilanjutkanlah perjalanan berikutnya, menelusuri hutan, sungai yang penuh tantangan. Kemudian pangeran ketiga mendengar kicau burung yang sangat menakjubkan, dan bunyinya, kicaunya sangat menarik hati. Tertariklah pangeran ketiga untuk tinggal sejenak di sana melihat burung-burung yang sangat indah bunyinya. Karena kelakuan itulah Pangeran Sulung kurang berkenan, sehingga marahlah Pangeran Sulung. Ditendanglah pangeran ketiga, lalu jatuh bersila seperti orang bermeditasi. Tempat itulah kemudian yang disebut dengan Desa Kedisan, karena berasal dari kata burung. Bila diterjemahkan dalam bahasa Bali artinya kedis. Itu sampai saat ini disungsung di Kedisan. Perjalanan kemudian hanya dilakukan 2 orang. Terus mengikuti arah bau semerbak mewangi yang semakin tajam, yang diikuti oleh kedua pangeran. Akhirnya pangeran kedua menemui gadis yang cantik. Di sanalah dia
melakukan bujuk rayu. Itu pun kemudian tidak mendapat restu, tetapi sudah disuruh tinggal diam, tapi tetap menolak. Ditenanglah pula oleh putra sulung. Pangeran kedua pun terjatuh tertelungkup. Nah, di sanalah kemudian beliau menjadi kepala desa yang disebut dengan Abang Dukuh. Konon kata dukuh berarti tertelungkup. Akhirnya sampai saat ini tempat dan keturunan beliau itu disebut dengan desa Abang Dukuh. Sedangkan putra sulung masih melanjutkan perjalanan hanya seorang diri. Nampak dari kejauhan sebuah pohon tinggi, dan di bawahnya ada sesosok gadis cantik. Sepertinya di sanalah bau semerbak mewangi itu sumbernya. Setelah didekati, maka semakin jelas bahwa sumber bau wangi itu berada di dekatnya. Putra sulung pun mendekatinya, dan memang benar di sana ada sesosok penunggu sebuah pohon besar. Baunya sangat wangi, maka putra sulung tertarik dan jatuh cinta kepada putri itu. Terjadilah perkenalan yang cukup alot, ketertarikan antara makhluk lawan jenis, sehingga putri pun menyetujui, tapi dengan syarat putra sulung mau menjadi raja dan penguasa di sana, yang kemudian bergelar Ratu Gede Puserin Jagat, dan putri bergelar Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar. Dari sejak itulah pohon yang besar itu, karena menimbulkan bau yang sangat harum, disebut dengan Taru Menyan. Taru artinya kayu, menyan artinya berbau wangi. Kemudian desa itu pun disebut dengan desa Tarunyan, yang berasal dari kata taru menyan. Untuk menghindari agar orang lain tidak memasuki wilayah itu lagi karena bau harum. Sejak kepemimpinan putra sulung yang bergelar Ratu Gede Pancaring Jagat dan Prameswari Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar, desa Trunyan bila ada orang yang meninggal, jasadnya ditaruh saja di bawah pohon taru menyan itu agar mengurangi bau dari harumnya pohon taru menyan, agar orang asing tidak memasukinya. Akhirnya sampai sekarang di sana ada beberapa kuburan yang digolongkan berdasarkan kematiannya. Ada yang berdasarkan karena kematian salah pati, ada yang berdasarkan karena usia. Di sanalah kemudian ada sekitar 11 tempat untuk memakamkan jenazah. Apabila tempat itu penuh, maka akan digantikan. Kini desa Trunyan menjadi tempat atau objek pariwisata terkenal di tepi Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali.